Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di kanal Sleepless Librarian, tempat di mana cerita gelap dan misteri dunia gaib menemani malam kamu sebelum tidur. Semoga kamu semua sehat ya malam ini, dan seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dulu kalau kamu suka kisah-kisah mistis dari Indonesia. Malam ini aku mau ajak kamu menyusuri sisi gelap dari kehidupan para sosialita Jakarta. Di balik tas mewah dan pesta glamor, ada ritual rahasia yang menukar kemewahan dengan tumbal manusia. Matikan lampu, pasang earphone kamu, karena inilah kisah arisan sosialita pesugihan di Pondok Indah, Jakarta Selatan, malam Sabtu 14 September tahun 2019. Hujan baru berhenti. Jalanan di Pondok Indah masih basah berkilau oleh pantulan lampu taman. Udara lembab, tapi harum bunga kamboja dari pagar rumah besar di ujung jalan itu seolah menutupi bau aspal basah. Di sanalah Raras berhenti, memandang gerbang besi tinggi dengan lambang huruf N berwarna emas di tengahnya. Ia menelan ludah. Undangan di tangannya bergetar sedikit. Kertas tebal dengan tulisan tangan halus. Arisan eksklusif Pondok Indah. Sabtu malam pukul 21. Dress code hitam. Raras masih belum percaya dirinya diundang. Baru 3 bulan ia pindah ke kawasan itu. Dan langsung diajak oleh Bu Nindi, wanita kaya yang dikenal sebagai tokoh arisan paling berpengaruh di Jakarta Selatan. Katanya, setiap perempuan yang pernah ikut arisan itu, hidupnya berubah, semuanya jadi sukses. Usahanya meledak, rumahnya bertambah, bahkan ada yang tiba-tiba punya toko emas. Raras yang baru membuka butik online tentu tak mau ketinggalan. Tapi sejak sore tadi, entah kenapa, ada perasaan aneh di dadanya. Gerbang terbuka otomatis, seolah menunggunya. Dari dalam, tampak halaman luas dengan rumput rapi dan lampu taman berwarna kuning redup. Mobil-mobil mewah berjejer di sana, Ranger Rover, Alphard, bahkan Bentley hitam. Saat ia melangkah masuk, seorang satpam berpakaian hitam langsung menunduk dalam. Tak ada senyum. Begitu pintu utama dibuka, udara dingin menyeruak keluar. Aroma parfum mahal bercampur dupa melayang tipis di udara. Musik lembut bergema dari speaker tersembunyi. Suara biola samar-samar. Raras melangkah masuk, sedikit menunduk saat melihat ruang tamu yang luas. Dinding marmer putih dan lampu kristal besar menggantung di tengah langit-langit. Di sana, sekitar 10 perempuan duduk melingkar di kursi beludru. Semuanya berpakaian hitam. Setiap dari mereka memegang gelas wine, dan di tengah lingkaran ada wadah kaca besar berisi bunga melati segar. Tak ada suara ramai seperti arisan pada umumnya. Mereka hanya tersenyum kecil, menatap satu sama lain dengan tatapan yang terlalu tenang. Bu Nindi berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya ramping, rambutnya tersanggul sempurna, bibirnya merah tua. "Selamat datang, Raras," katanya lembut. "Kau datang tepat waktu." Raras tersenyum kikuk, mencoba menyesuaikan diri. "Maaf kalau saya agak gugup, Bu. Ini pertama kali saya ikut arisan di sini." "Tak apa," jawab Bu Nindi. Suaranya pelan tapi menusuk. "Semua orang gugup di awal. Nanti kau akan terbiasa." Malam berjalan aneh. Tak ada pembagian kocokan uang atau tawa lepas seperti arisan biasa. Hanya percakapan pelan tentang bisnis, perhiasan, dan sesuatu yang disebut perjanjian.
Raras tak begitu mengerti maksudnya, tapi matanya sempat menangkap satu hal ganjil di sudut ruangan. Ada meja kecil dengan lilin menyala dan mangkuk berisi darah ayam. Ia tak tahu sejak kapan benda itu ada di sana. Tepat pukul 11, lampu di ruangan tiba-tiba meredup otomatis. Suara biola berhenti. Semua perempuan berdiri bersamaan. Raras ikut berdiri. Bingung. Bu Nindi menatapnya. Tersenyum samar. Sekarang waktunya doa, Raras. Katanya pelan. Kau cukup diam dan buka hatimu. Doa. Begitu pikir Raras. Tapi yang terjadi setelah itu bukan doa seperti yang ia kenal. Semua perempuan menunduk dan dari bibir mereka keluar gumaman aneh. Seperti bahasa asing. Udara terasa berat. Dan dari arah dapur muncul seorang pria tua membawa seekor ayam hitam. Tanpa ragu, Bu Nindi menerima ayam itu dan menaruhnya di atas wadah melati. Satu sayatan cepat, darah menetes, mengalir ke bunga yang mulai layu. Raras menahan napas. Ia ingin menjerit, tapi tak berani. Semua perempuan tetap menunduk, seolah sedang berdoa. Bau amis darah bercampur wangi parfum memenuhi ruangan. Untuk darah dan berlian, kata Bu Nindi lirih. Semua mengulanginya. Serempak, nyaris tanpa suara. Dada Raras berdebar. Ia menatap pintu depan, ingin kabur, tapi tiba-tiba lampu menyala terang lagi. Semua kembali tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. Pelayan masuk membawa kue. Gelas sampahnya dibagikan. Raras terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar. Lalu ia melihat sesuatu di lantai. Setetes darah masih menetes dari wadah melati, mengalir perlahan, membentuk garis kecil menuju kakinya. Ia mundur, menelan ludah, dan mencoba tertawa kecil untuk menutupi ketakutannya. Tapi saat ia berpaling ke arah pintu, matanya menangkap sesuatu di cermin besar, di dinding, di pantulan cermin. Di belakang semua tamu, berdiri sosok perempuan bergaun putih, lusuh dengan wajah tertutup rambut panjang. Matanya hitam pekat. Sosok itu menatap lurus ke arah Raras. Ia membeku ketika ia berkedip. Sosok itu sudah lenyap. Raras menarik napas panjang, mencoba berpikir logis. Mungkin refleksi lampu, pikirnya. Mungkin karena tegang. Tapi saat ia menoleh lagi ke arah meja bunga melati, ia melihat tangan Bu Nindi menepuk wadah itu lembut, seolah menenangkan sesuatu di dalamnya. Hujan kembali turun di luar, lebih deras dari sebelumnya. Bu Nindi mendekat, tersenyum tenang. Kau baik-baik saja, Raras? Tanyanya pelan. Raras mengangguk cepat, meski jantungnya berdetak kencang. Iya, Bu, hanya pusing sedikit. Bagus. Pusing itu pertanda tubuhmu sedang menyesuaikan, kata Bu Nindi. Suaranya lembut tapi menakutkan. Biasanya malam pertama memang agak berat, tapi setelah ini semuanya akan berubah. Ia menepuk bahu Raras, lalu berjalan ke tengah ruangan sambil menatap ke arah cermin besar itu. Dalam pantulan kaca, mata Bu Nindi terlihat aneh, pupilnya memanjang seperti mata kucing. Tapi hanya sedetik sebelum kembali normal. Raras tak berani bicara lagi. Ia hanya menatap jam di pergelangan tangan. Hampir tengah malam. Ia berusaha mencari alasan untuk pulang. Namun sebelum ia sempat bergerak, salah satu pelayan menutup pintu depan dengan suara keras. Kunci diputar. Raras menatap ke arah Bu Nindi, tapi perempuan itu hanya tersenyum. Tak ada yang keluar sebelum tengah malam selesai. Katanya pelan, itu
aturan arisan kami. Raras menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, ia benar-benar merasa terjebak. Sejak malam itu, hidup Raras berubah. Awalnya perlahan, nyaris tak terasa. Butik online-nya yang dulu sepi pembeli, tiba-tiba ramai pesanan dari luar negeri, terutama Singapura dan Jepang. Uang mengalir deras ke rekeningnya. Bahkan ada satu pesanan misterius senilai ratusan juta tanpa nama pengirim. Semua datang begitu saja, seolah dunia sedang membayar utang. Raras mencoba tak berpikir aneh. Ia hanya menganggap itu keberuntungan. Tapi setiap malam, tepat pukul 12, ada suara langkah kaki di lorong rumahnya. Langkah pelan, teratur, berhenti di depan kamar tamu yang selalu dikunci. Dulu kamar itu kosong. Tapi sejak arisan itu, entah kenapa Raras merasa ruangan itu berisi sesuatu. Kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan dari dalam, diikuti suara benda jatuh. Malam ketiga, Raras memberanikan diri membuka pintu. Udara dingin langsung menyergap. Padahal AC mati. Di tengah kamar, ada kursi rotan yang bergoyang pelan sendiri. Di atas meja, bunga melati segar dalam vas, padahal Raras tak pernah meletakkannya di sana. Ia mundur perlahan, menutup pintu, lalu menguncinya lagi. Setelah itu, suara tawa kecil terdengar lebih jelas, seolah mengejek dari balik kayu. Siang harinya, ia menelepon Bu Nindi. Suaranya dibuat ceria, tapi tangannya gemetar. "Bu, terima kasih atas undangan arisan kemarin." "Saya." Banyak perubahan sejak itu. Bu Nindi tertawa lembut. "Syukurlah Raras, berarti sudah mulai terasa. Tapi jangan lupa datang ke pertemuan berikutnya. Sabtu depan di tempat yang sama." "Masih di rumah ibu?" "Masih," jawabnya. Dan kali ini semua anggota diminta membawa satu benda pribadi milik orang yang paling mereka sayang. Itu simbol pengikat rezeki. Raras terdiam. "Benda pribadi? Yah, tak perlu takut. Ini hanya tradisi." Suara Bu Nindi begitu menenangkan. Tapi setelah telepon ditutup, perut Raras terasa mual. Ia memandangi lemari tempat ia menyimpan barang-barang mendiang suaminya, Arman. Di sana ada cincin kawin yang masih ia simpan. Ia menggenggamnya, dingin, tapi entah kenapa terasa seolah berdenyut lemah di telapak tangannya. Sabtu malam tiba lagi. Langit mendung, hujan turun pelan. Rumah Bu Nindi tampak lebih gelap dari biasanya. Raras datang dengan mantel hitam, memegang kotak kecil berisi cincin suaminya. Para sosialita lain sudah berkumpul, masih dengan pakaian hitam, tapi kali ini wajah mereka tampak lebih pucat. Bu Nindi menyambut di pintu. Senyum lebarnya sama seperti dulu, tapi matanya seperti tidak fokus. "Bagus, Raras. Kau datang membawa kenanganmu." Raras mengangguk. "Iya Bu, cincin suami saya. Indah," kata Bu Nindi. "Cinta sejati adalah tumbal yang paling kuat." Raras nyaris kehilangan napas mendengarnya. Tapi ia tetap mengikuti yang lain menuju ruang tengah. Lilin-lilin sudah menyala di lantai marmer, tersusun melingkar. Di tengahnya ada mangkuk kristal besar, dan di dalamnya bukan lagi bunga, tapi sesuatu yang tampak seperti pasir hitam bercampur serpihan kaca. Malam itu mereka kembali melakukan ritual. Setiap anggota menaruh benda pribadinya ke dalam wadah. Ada yang menaruh kalung, ada foto keluarga, ada boneka anak kecil. Saat giliran Raras tiba,
tangannya gemetar. Ia menatap cincin suaminya lama sekali sebelum akhirnya menjatuhkannya ke dalam wadah itu. Begitu cincin menyentuh pasir hitam, lilin-lilin bergetar. Udara di ruangan langsung dingin menusuk tulang. Raras menatap ke arah Bu Nindi, ingin bertanya, tapi mulutnya tak bisa dibuka. Dari arah bawah wadah, terdengar suara desisan panjang. Seperti napas makhluk besar yang baru bangun. Cahaya lilin berubah warna menjadi kehijauan. Lantai terasa bergetar pelan. Salah satu anggota arisan, perempuan muda bernama Dita, tiba-tiba berteriak. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku. Dari hidungnya mengalir darah segar, tapi Bu Nindi hanya menatapnya dengan datar. Dia lemah. Katanya, tenang. Kalau tak sanggup, berarti tidak layak. Dita jatuh pingsan di lantai. Tubuhnya dingin. Tak ada satupun yang menolong. Pelayan datang diam-diam, menyeret tubuh Dita ke arah dapur. Pintu ditutup rapat. Raras menahan tangis. Tapi Bu Nindi hanya tersenyum tipis ke arahnya. Tenang saja, rezekimu sudah terikat, Raras. Sekarang tinggal menjaga janji. Setelah ritual itu, semua seperti kembali normal. Musik lembut diputar lagi. Sampahnya dibagikan. Tapi mata setiap orang tampak kosong. Seolah mereka hanya cangkang. Pukul 1 dini hari, Raras akhirnya diizinkan pulang. Di luar, hujan masih turun deras. Ia mengemudi sendiri, melewati jalan sepi di Pondok Indah. Lampu mobil memantulkan kabut tebal di depan. Saat berhenti di lampu merah dekat rumah sakit Pondok Indah, ia menatap kaca spion. Di kursi belakang, ada seseorang duduk diam. Rambutnya basah, matanya menatap lurus ke depan. Raras menjerit dan menoleh cepat, tapi kursi belakang kosong. Tangannya gemetar di setir. Napasnya memburu. Ia menatap spion lagi. Kali ini dengan hati-hati. Tak ada siapa-siapa, tapi ada embun di kaca jendela belakang. Dan di tengahnya tertulis dengan jari lunas, Raras menangis. Ia memacu mobilnya cepat sampai rumah. Sesampainya di garasi, ia berlari ke kamar mandi, mencuci wajah, berusaha menenangkan diri. Tapi saat ia menatap cermin, wajahnya tampak aneh. Ada garis hitam tipis di bawah matanya, seperti urat yang menonjol. Malam itu, Raras tak bisa tidur. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih keras, disertai ketukan pelan di pintu. 3 kali. Tok, tok, tok. Ia menahan napas, tak menjawab. Tapi pintu terbuka sendiri. Perlahan, udara dingin masuk, membuat tirai jendela bergoyang. Dari balik pintu, muncul sosok samar berbaju hitam, berdiri di bayangan. Raras berusaha bicara, tapi tenggorokannya kering. Sosok itu melangkah maju. Wajahnya mulai terlihat jelas. Ternyata Arman, suaminya. Tapi matanya kosong, bibirnya pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Ia membuka mulut, tapi suaranya bukan suara manusia. Suara itu serak, berat, seperti berasal dari dasar tanah. Uangmu bukan dari Tuhan, Ras. Raras menjerit dan mundur hingga jatuh di lantai. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah hilang. Hanya cincin kawin yang tadi ia taruh di wadah ritual kini tergeletak di lantai kamarnya, basah oleh darah segar. Setelah malam itu, Raras tak pernah bener-bener sama lagi. Wajahnya mulai pucat, matanya cekung, tapi anehnya bisnisnya justru semakin makmur. Tawaran kerjasama datang dari mana-mana. Media menulis tentang kesuksesan butik Raras
yang mendadak mendunia. Ia muncul di majalah, diundang ke acara TV. Semua orang menganggapnya inspirasi. Tapi setiap kali kamera mengambil gambarnya, Raras melihat bayangan hitam berdiri di belakang. Tidak selalu jelas, kadang hanya bentuk samar di kaca etalase, tapi ia tahu itu bukan pantulan lampu. Sesekali ia melihat tangan pucat Arman menepuk bahunya dari belakang layar kaca. Raras mulai jarang keluar rumah. Ia takut. Tapi malam-malam itu tak pernah tenang. Langkah-langkah di koridor rumah semakin sering terdengar. Kadang disertai bau melati yang tajam menusuk hidung. Ia pernah mencoba memanggil Ustaz. Tapi anehnya, setiap ustaz yang datang selalu menolak masuk begitu sampai di depan pintu pagar. "Rumah ini berat, Bu," kata salah satunya. Suaranya bergetar. Ada sesuatu yang sudah menempel dan tidak mau pergi. Raras hanya bisa menangis. Sampai suatu pagi, Bu Nindi menelpon lagi. "Raras, malam ini kita ada pertemuan terakhir. Semua anggota wajib hadir." Nada suaranya tegas, tapi pelan seperti memberi perintah yang tak boleh ditolak. Raras sempat berpikir untuk menolak, tapi entah kenapa tubuhnya terasa lemas. Seolah ada kekuatan lain yang menariknya. Malam itu, ia tetap pergi. Rumah Bu Nindi tampak lebih suram dari sebelumnya. Semua lampu padam, kecuali satu cahaya redup dari ruang tengah. Di sana, para sosialita sudah duduk melingkar. Tapi kali ini, jumlah mereka lebih sedikit. Dari 10 orang, hanya 5 yang tersisa. Wajah mereka pucat, bibir mereka membiru. Bu Nindi duduk di tengah, mengenakan gaun merah tua. Di pangkuannya ada sesuatu yang ditutupi kain putih. "Selamat datang, Raras," katanya sambil tersenyum. "Kau datang tepat waktu untuk penyempurnaan." Raras tak menjawab. Pandangannya terpaku pada kain putih itu. Dari balik kain, tampak seperti ada kepala manusia bentuknya jelas, meski tertutup rapat. "Kenapa hanya kita berlima, Bu?" Suaranya hampir tak terdengar. Bu Nindi tersenyum pelan. Yang lain tidak cukup kuat. Mereka sudah diambil. Kata-kata itu membuat Raras merinding. Tapi sebelum sempat bicara, Bu Nindi berdiri. Ia membuka kain putih itu perlahan. Benar saja di bawahnya ada kepala Dita, anggota yang dulu pingsan. Matanya terbuka lebar, tapi kosong seperti kaca. Di antara bibirnya yang kaku, terselip potongan logam kecil cincin perak milik Raras. Raras menjerit, tapi 2 perempuan di sampingnya menahannya. Bu Nindi berjalan mendekat. Suaranya berubah menjadi berat dan bergema. "Setiap rezeki butuh pengganti. Raras, kau sudah diberi banyak. Sekarang waktunya kau membayar." Raras meronta, tapi tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Ia hanya bisa melihat Bu Nindi mengangkat kepala Dita dan menaruhnya di wadah kristal besar. Darah segar mengalir pelan, bercampur pasir hitam yang kini tampak hidup, seperti berdenyut. Tiba-tiba, semua lilin padam. Gelap total. Hanya suara napas-napas berat terdengar di ruangan itu. Dari tengah lingkaran terdengar desis panjang, seperti suara ribuan ular bernafas bersamaan. Lalu sesuatu muncul dari wadah itu, tangan-tangan kurus berwarna abu-abu, seperti milik mayat. Mereka meraih siapa saja yang duduk di sekitar. Salah satu perempuan berteriak histeris saat tangannya diseret masuk ke dalam wadah. Tubuhnya melengkung sebelum lenyap seutuhnya. Raras menjerit, mencoba kabur, tapi Bu Nindi
memegang wajahnya erat. Matanya kini hitam seluruhnya. "Kau akan menggantikanku, Raras," bisiknya lembut, hampir seperti belayan. "Sudah waktunya." Dalam kegelapan itu, sosok hitam tinggi muncul di belakang Bu Nindi. Bentuknya samar, tapi wajahnya seperti topeng hitam tanpa mata. Dari dadanya memancar cahaya hijau, redup yang berdenyut. Ia menatap Raras lama, lalu menunduk, menyentuh dahinya. Sekejap, pandangan Raras berubah. Ia tidak lagi berada di ruang itu, melainkan di tepi danau hitam. Langit kelam, tak ada bintang. Di permukaan air, ada puluhan wajah yang menatapnya dari bawah. Wajah-wajah para sosialita yang telah hilang. Mereka tersenyum, lalu membuka mulut, seolah mengajaknya bergabung. Raras berlari, tapi tak bisa menemukan jalan keluar. Air mulai naik, menelan kakinya. Di kejauhan, sosok Bu Nindi berdiri di atas permukaan air, masih dengan gaun merahnya, tersenyum. "Selamat datang di lingkaran kekal, Raras. Di sini, uangmu tak akan habis, tapi kau juga tak akan hidup." Suara itu menggema di seluruh tempat. Raras berteriak sekuat-kuatnya. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di ruang tengah rumahnya sendiri. Tapi semua benda di rumah terlihat tua, berdebu, seperti sudah puluhan tahun tak dihuni. Di meja ruang tamu, ada koran berjudul "Pengusaha Muda Hilang Misterius di Pondok Indah" dengan foto dirinya di halaman depan. Tanggalnya menunjukkan tahun 2018, 7 tahun lalu. Raras menggigil. Ia menatap cermin di dinding dan terkejut. Wajahnya bukan lagi wajah muda dan cantik seperti dulu. Pucat, penuh urat hitam, mata sayu. Dari bibirnya, darah menetes pelan. Di jari manisnya, cincin Arman masih terpasang, tapi warnanya kini hitam legam. Ia melangkah keluar rumah, tapi yang terlihat hanyalah jalan Pondok Indah yang kosong. Tak ada suara mobil, tak ada manusia. Angin dingin berhembus, membawa aroma melati yang sama. Dari kejauhan, terdengar tawa lembut Bu Nindi. "Sekarang kau pemimpin arisan, Raras." Sejak hari itu, rumah besar di Pondok Indah itu tak pernah benar-benar sepi. Orang-orang bilang, setiap malam Sabtu, mereka mendengar suara musik pelan dari dalam rumah. Seperti pesta kecil, kadang terlihat siluet parempuan-parempuan bergaun hitam berdiri di balkon, tertawa sambil menatap ke jalan kosong. Dan di salah satu sudut meja, ada wadah kristal berisi pasir hitam. Di dalamnya masih ada cincin perak yang berkilau samar, seperti terus berdenyut menunggu korban berikutnya. Dan begitulah akhir kisah tentang arisan sosialita di Pondok Indah. Tempat di mana kemewahan rupanya hanya kedok bagi kesepakatan gelap antara manusia dan sesuatu yang tak kasat mata. Raras mendapatkan semua yang ia inginkan: uang, nama besar, kekuasaan. Tapi seperti biasa, setiap pesugihan menagih harga. Kadang bukan nyawa yang diambil, tapi waktu dan jiwa yang terperangkap selamanya di antara dunia yang tak bisa disebut. Kalau suatu malam kau melintas di Pondok Indah dan melihat rumah besar yang tampak masih terang, padahal sudah lama kosong, jangan berhenti. Karena bisa saja mereka masih duduk di sana, tertawa, menunggu anggota baru datang membawa tumbal yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Semoga kamu bisa tidur nyenyak. Kalau bisa,
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan lupa berdoalah sebelum tidur. Karena beberapa arisan tak pernah benar-benar berakhir.